kamu nggak bisa seragam dong, Pak. Kalau kami nggak turun nanti dibilang di sono begana begini. Kenapa ini nggak? Oh, kenapa Batam kok dikebiri? Enggak, siapa bilang? Mereka datang kok. Tapi kalau di sini rusuh, investor kabur, semua rugi. Lama bangkitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal, segar sekali nih. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sesuai dengan cuaca di Batam, Cerah, Jenderal. cerah hari ini. Gimana Mas? Jenderal, terima kasih sudah menerima tim Tribun untuk beraudiensi di Polda. Jenderal, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol tentang situasi Kepri. Sebenarnya yang hari ini jadi concern nih dari Polda Kepri tentang situasi Kamtibmas di Kepri seperti apa, Jenderal? Perlu kami sampaikan kepada para pemirsa sekalian, khususnya warga Kepri, bahwa syukur alhamdulillah berkat kerjasama dan dukungan dari masyarakat Kepri, situasi Kamtibmas di Kepri sampai saat ini, ya terutama 3 bulan terakhir, itu terjadi tren penurunan angka kriminal. Nah, ini menunjukkan bahwa ada dinamika yang cukup positif terkait dengan keamanan. Dan sekali lagi ini tentunya bukan hanya tugas kami, ini adalah berkat dukungan, kolaborasi dan kerjasama dari semua stakeholder yang ada, baik pemerintah provinsi, kota, kabupaten yang ada di Kepri, termasuk masyarakat tentunya yang terus mempunyai rasa tanggung jawab menjaga keamanan di Kepri ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya sampaikan bahwa yang paling utama yang harus kita jaga di Kepri itu adalah terkait dengan Kamtibmas, Mas. Kita tahu bahwa Kepri ini, ya apalagi Batam, itu merupakan salah satu daerah tujuan investasi yang mungkin paling tinggi di Indonesia ini. Ya, kita lihat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Kepri ini urutan ketiga tertinggi. Yang pertamanya itu Maluku Utara, yang kedua Sulawesi Tengah, yang ketiga Kepri. Nah, yang pertama Maluku Utara itu kita tahu mereka punya sumber tambang yang luar biasa, ada nikel di sana. Kemudian Sulawesi Tengah juga sama, dia tambang yang luar biasa. Maka dia ranking 1 dan 2. Kemudian tiba-tiba muncul nomor 3-nya Kepri. Apakah Kepri punya tambang? Tidak ada tambah. Ada, cuma Ada kecil, sepersekiannya, ya 0,sekian persen mungkin. Kebun punya apa enggak? Perkebunan sawit? Enggak ada. Tapi kita punya pertumbuhan ekonomi nomor 3. Nah, ternyata itu adalah pusat-pusat industri yang ada di Kepri, terutama Batam. Di mana kawasan-kawasan industri ini tentunya investornya itu adalah dari luar, mayoritas, Pak. Nah, kalau daerah investasi itu bisa tumbuh besar, bisa tumbuh mengejar pertumbuhan ekonomi nomor 3 nasional, maka yang harus dijaga adalah Kamtibmas. Maka tadi Mas tadinya menanyakan bagaimana situasi Kamtibmas, karena memang itu yang selalu ditanya oleh siapapun yang datang ke Kepri. Aman nggak nih? Investor Jepang itu pasti setelah beliau rupanya datang ke BP Batam, pasti akan berkunjung ke Polda Kepri. Mereka minta update situasi Kamtibmas seperti apa dari China. Setelah datang ke BP Batam melihat bagaimana prospek ekonominya banyak, mereka datang ke Polda. Bagaimana update Kamtibmas, begitupun dari negara-negara yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya Kepri ini kita jaga Kamtibmasnya. Kondusivitas. Maka tidak bisa ditawar. Semua elemen masyarakat, semua stakeholder itu harus memprioritaskan masalah keamanan. Nah, begitu Mas. Jenderal, beberapa bulan lalu, beberapa tempat, bahkan hampir semua tempat di Indonesia chaos. Kepri santai-santai, aman-aman saja. Situasinya tampak landai. Ini apa rahasianya, Jenderal? Dibandingkan daerah yang lain begitu riotnya luar biasa, tapi Kepri tetap aman. Jadi potensi itu ada kemarin. Jadi, ada beberapa elemen dari masyarakat, dari adik-adik mahasiswa, dari ojek, itu mereka ingin melakukan kegiatan-kegiatan unjuk rasa. Kemudian kami melakukan dialog-dialog dengan komunitas-komunitas tersebut. Dan alhamdulillah
kita Forkopimda kompak, Gubernur, Ketua DPRD, Danrem, kemudian dan Lantamal, kemudian Kabinda, Wali Kota Batam, Kepala BP Batam, semua pemerintah kota kabupaten itu berpikir yang sama bagaimana kita supaya tidak terjadi. Saya diskusi dengan adik-adik mahasiswa, dengan komunitas-komunitas, kita menyampaikan, bukan melarang menyampaikan pendapatnya. Yang kami ajak berdiskusi mereka, coba buka mata, buka pikiran, kita diskusi. Apa yang akan kamu sampaikan? Kalau hanya mau menyampaikan pendapat, mau ke siapa menyampaikannya? Saya fasilitasi. Mau ke gubernur, kita ketemu gubernur. Mau ke saya Kapolda, mau di mana tempatnya dengan Kapolda? Mau formal atau non formal ngopi? Mau dengan wali kota, kita fasilitasi. Mau di mana dengan Pak Wali Kota? Yang kami larang adalah kalau kalian unjuk rasa, maka dikhawatirkan ada orang-orang yang akan masuk di dalam situ menggunakan situasi yang seperti di kota-kota lain. Nah, setelah kita diskusi cukup alot sekali, dan alhamdulillah adik-adik kita paham. Ternyata memang mereka sadar bahwa Batam ini harus dijaga. Saya sampaikan seperti gambarannya tadi. Kamu nggak bisa seragam dong, Pak. Kalau kami nggak turun nanti dibilang di sono begana begini. Kenapa ini? Kamu nggak bisa seragam. Karena Batam itu posisi geografisnya berbeda. Kalau yang lain rusuh, 2 minggu selesai. Tapi kalau di sini rusuh, investor kabur, Semua rugi. lama bangkitnya. Rugi semuanya. Saudara-saudara kalian yang buka kos bisa hilang karena perusahaannya pergi dan sebagainya. Nah, kita diskusi cukup alot dan akhirnya mereka paham. Kemudian, Pak, kalau gitu saya fasilitasi Pak ketemu dengan pimpinan-pimpinan di kota Batam. Oke. Saya langsung telepon Pak Wali, Ibu Wakil, Ketua DPRD, Kapolresta, semua mereka siap terima. Akhirnya kita audiensi. Kemudian, begitupun dengan provinsi. Kebetulan Pak Ketua DPRD sangat proaktif. Saya telepon Tanjung Pinang, mereka siap menerima langsung. Nah, ini menunjukkan bahwa saluran mereka terhadap atau terkait dengan maksudnya yaitu penyampaian pendapat itu nyampe, tidak dikebiri gitu. Oh, kenapa Batam kok dikebiri? Enggak, siapa bilang? Mereka datang kok, bahkan bertatap muka, bisa langsung dihadiri. Cuman caranya yang berbeda. Nah, ini yang harus kita jaga, termasuk dengan teman-teman dari Gojek dan lain sebagainya. Gitu. Terakhir, kemarin Polda memanggil seluruh SPPG di Batam untuk mengatasi pelaksanaan MBG di Batam dan Kepri. Sebenarnya apa yang disampaikan ke SPPG tersebut, Jenderal? Oke, jadi program prioritas Bapak Presiden Republik Indonesia salah satunya adalah pembagian makan bergizi kepada masyarakat. Nah, kebetulan kami dari jajaran kepolisian Mabes Polri itu menunjuk Yayasan Kemala Bayangkari untuk bekerja sama dengan BGN juga mengelola dapur. Ya. Polda Kepri kita sudah 2 yang operasional, 2 dapur. Kemudian 10 dapur on proses. Terakhir banyak kejadian-kejadian di luar Batam, di luar Kepri ini yang cukup luar biasa. Nah, akhirnya saya perintahkan kepada Dirkrimsus waktu itu untuk mengantisipasi, lakukan upaya-upaya preventif. Selain umpamanya kita lakukan pemeriksaan terhadap case-case yang sudah terjadi. Tapi kita akan lebih bagus kalau kita mencegah. Nah, kita kumpulkan bekerja sama dengan BGN, kita undang Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pendidikan, Balai POM, bersama-sama lakukan evaluasi. Kemudian penekanan kembali tentang pentingnya kehati-hatian dalam memproses makan bergizi gratis ini. Ya, baik itu dari mulai pemilihan bahan baku, kemudian proses memasak, sampai ke penyiapan, terakhir ke penyajian. Nah, kami contohkan yang dikelola oleh Polri, itu kami kontrol betul. Ya, walaupun sudah ada SPPG yang ditunjuk oleh BGN, tapi kita asistensi oleh satu perwira yang ada, mereka mengontrol.
ya, lakukan bersama-sama quality control. Dari mulai bahan baku itu kita bantu untuk mengontrol. Kemudian sampai ke penyimpanan, sampai kepada selesai dia masak, kita bantu oleh tim Dokes. Setiap hari itu ada 3 orang dari Bidokes Polda Kepri itu melakukan uji sampel terhadap makanan yang sudah siap saji. Apakah ini layak dikonsumsi atau tidak? Kalau layak, berarti kita distribusikan. Kalau tidak layak, tarik. Itulah bukti quality control yang dilakukan oleh kami selaku pelaksana SPPG. Kemudian kita pun bukan hanya yang dikelola oleh Bayangkari, tapi juga melakukan kontrol terhadap SPPG yang lain berupa yang tadi itu Pak, himbauan, kemudian evaluasi, dan kalau ada case-case tertentu kita lakukan turun penyelidikan oleh tim Krimsus, apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian atau memang mekanisme yang salah. Apa mekanisme yang salah? Contohnya Pak, ada satu case kemarin itu ditemukan ternyata salah koordinasi. Makanan dikirim pagi ke sekolah itu, ternyata di sekolah itu siswanya itu ada kegiatan yang akhirnya dibukanya siang. Otomatis ada sekian jam makanan itu tidak dibuka, kemungkinan kualitasnya sudah menurun. Nah ini kemungkinan bisa menjadi penyebab. Ada lagi setelah kita cek kepada salah satu TKP itu, tempat kejadian itu, ternyata dari hasil pemeriksaan, rupanya siswa ini ada yang dia jajan dulu sebelum dia melakukan atau makan. Nah, itu kita harus teliti apakah karena makanannya atau karena jajanannya. Jadi beritanya semua, oh ini MBG, tapi kan bisa juga ini karena faktor jajanan yang tidak steril dan lain sebagainya. Nah inilah tim kami dari jajaran reserse yang turut melakukan pemeriksaan itu, apakah benar atau tidak. Intinya kami ingin meyakinkan bahwa MBG ini berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Baik, Jenderal, terima kasih atas insight-nya. Semoga Kamtibmas Kepri tetap terjaga dengan bagus, tetap kondusif, dan tadi program MBG berjalan lancar, dan kasus-kasus seperti keracunan sangat minimal atau mungkin tidak terjadi lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mas.